Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita tahu kalau sesuatu itu beneran fakta? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu cerita paling fundamental, yaitu cerita tentang gimana caranya kita tahu apa yang kita tahu. Kenapa ya ada petir? Atau gimana sih penyakit bisa menyebar? Dari dulu banget, dari zaman bahela, manusia itu selalu aja dihantuin sama pertanyaan-pertanyaan besar yang, ya butuh banget jawaban. Dan semua itu, semuanya berawal dari satu hal. Satu sifat manusia yang kuat banget dan gak bisa dihentikan. Rasa ingin tahu. Keinginan buat paham inilah yang jadi mesin pendorong semua penemuan yang pernah ada. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita akan mulai dari pencarian abadi manusia, lihat cara-cara non-ilmiah yang dipakai di awal, terus gimana kita beralih dari spekulasi ke logika, sampai akhirnya kita ketemu sama metode ilmiah, dan kenapa itu penting banget. Nah, sebelum ada yang namanya laboratorium atau buku-buku canggih, usaha pertama kita buat cari jawaban itu ya beneran kayak meraba-raba di dalam gua yang gelap. Cuma ngandelin untung-untungan, coba-coba ngawur, sama keyakinan buta. Coba bayangin deh, kadang-kadang jawaban itu datang gitu aja, kayak durian runtuh. Nah, ini tahap pertama. Penemuan yang terjadi murni karena kebetulan, sama sekali nggak sengaja, dan sifatnya pasif banget. Ada satu cerita klasik, mungkin Anda pernah dengar, soal penemuan obat malaria. Konon katanya ada pengembara yang lagi sakit parah, udah putus asa, terus dia nekat minum air dari rawa yang rasanya pahit banget. Ajaibnya, dia sembuh. Ini bukan sains, ini murni tebakan untung-untungan yang lahir dari keputusasaan. Tapi kan nunggu keberuntungan itu lama banget, iya nggak? Nah, dari sinilah lahir metode selanjutnya. Coba-coba atau trial and error. Perhatiin dia perubahannya di sini. Dari yang tadinya pasif cuma nunggu, sekarang jadi aktif mencoba. Ya, walaupun nyobanya masih serampangan, ini adalah langkah maju yang penting banget. Oke, cara selanjutnya buat cari kebenaran? Gampang, tinggal percaya aja sama orang lain. Ini adalah tahap otoritas dan tradisi. Idenya simpel, kebenaran itu ya apa kata orang yang berkuasa atau apa kata nenek moyang. Titik. Pokoknya apa kata guru itu pasti benar. Nah, kalau kalimat ini udah jadi pegangan, apa yang terjadi? Semua pertanyaan langsung berhenti. Rasa ingin tahu langsung mati. Yang ada cuma nurut. Dengerin ahli itu jelas penting ya. Tapi masalahnya, kalau otoritas jadi satu-satunya sumber kebenaran yang nggak boleh diganggu-gugat, dia bisa berubah jadi tembok raksasa. Tembok yang, seperti bisa kita lihat di sini, benar-benar menyetop semua kemajuan. Nah, lama-kelamaan manusia sadar, ngandelin keberuntungan sama kata orang aja tuh nggak cukup. Kita butuh alat yang lebih tajam. Disinilah kita mulai beralih dari sekedar spekulasi ke logika. Mulai pakai otak kita secara lebih terstruktur. Nah, dari sini lahir dua senjata utama buat berpikir, logika deduktif dan induktif. Gampangnya gini, logika deduktif itu kayak detektif Sherlock Holmes. Dia mulai dari aturan umum buat mecahin satu kasus spesifik. Sebaliknya, logika induktif itu kayak ilmuwan di lab. Dia ngumpulin banyak bukti-bukti kecil dulu, baru deh bikin kesimpulan umum. Tapi ada satu masalah besar. Ini dia pertanyaan kuncinya. Aturan umum yang dipakai di logika deduktif itu dapatnya dari mana? Kalau aturan awalnya, misalnya, semua manusia pasti mati, cuma kita ambil dari kata orang atau otoritas, ya, sebagus apapun logika kita, fondasinya tetap rapuh. Oke, jadi jelas ya, semua cara sebelumnya itu ada cacatnya. Makanya kita butuh sebuah sistem baru, semacam resep gitu. Resep yang nggak cuma pakai logika, tapi juga wajib diuji ke dunia nyata. Dan inilah kelahiran metode ilmiah. Metode ini yang dirumuskan oleh pemikir kayak John Dewey ngasih kita proses yang super jelas. Lihat deh, semua berawal dari kita merasakan ada masalah. Terus, masalah itu kita definisikan, baru kita bikin hipotesis atau dugaan, kumpulin data buat ngetes dugaan itu, dan akhirnya kita tarik kesimpulan. Ini adalah siklus yang mengubah rasa ingin tahu jadi pengetahuan yang teruji. Dan ini dia lompatan paling besarnya. Hipotesis itu bukan sekedar nebak-nebak buah manggis. Kata kuncinya adalah, hipotesis itu harus bisa diuji. Harus. Kita harus bisa bawa dugaan itu ke dunia nyata dan dites, buat lihat ini beneran valid atau cuma omong kosong. Oke, kita udah sampai nih di metode ilmiah. Tapi penting buat diingat, ini tuh bukan cuma sekedar langkah-langkah atau proses. Ini adalah sebuah mindset atau pola pikir.
Dan inilah inti dari pola pikir itu. Berpikir ilmiah itu intinya adalah sebuah komitmen. Komitmen buat ngebiarin bukti yang jadi raja. Bukan lagi otoritas, bukan tradisi, bukan juga keyakinan pribadi. Buktilah yang jadi hakim terakhir buat nentuin mana yang benar. Perjalanan buat mencari tahu ini nggak akan pernah ada habisnya. Tapi setidaknya setelah kita tahu sejarahnya, kita jadi lebih siap buat ngelanjutin perjalanan ini. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Di dunia yang isinya informasi nggak ada habisnya ini, gimana cara Anda menemukan kebenaran?